Selamat sore menjelang petang, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam. Ya, sungguh suatu sukacita yang besar, Bapak Ibu, saudara sekalian boleh hadir malam hari ini dalam ibadah pengucapan syukur di rumah ini, dan biarlah kehadiran kita boleh juga menguatkan keluarga besar di tempat ini dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah syukur malam hari ini. Kita bersaat teduh, saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu yang terkasih diundang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Kesan 129 bait yang pertama dan ketiga. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi gurih ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Di Kristus memanggilku, sukacitaku amatlah besar, karena terkabullah yang ku rindukan, melihat Dikau Tuhan Tuhan. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur sore menjelang malam hari ini. Kami boleh berkumpul di tempat ini. Kami mau mengucap syukur atas kasih dan karya Tuhan yang luar biasa buat kehidupan kami, khusus buat keluarga di tempat ini. Dan biarlah kami terus boleh menyatakan kasih dan sayang Tuhan di dalam hidup kami, dalam ucapan syukur melalui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, mohon pimpinan penyertaan Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar Tuhan berkenan menyertai, memberkati kami, dan kami boleh hadir di tempat ini dan pulang membawa berkat sukacita daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur berbalasan, Mazmur 25 ayatnya ke-8 sampai dengan ke-10. Tuhan itu baik dan benar. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali.
Kidung Keesahan 122 bait yang pertama dan ketiga. Di hatiku ya Yesus. Mari saudara kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saatnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk mendengar dengan baik setiap perkataan firman-Mu. Kami memahaminya dan kami juga dimampukan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami. Kami siap untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki kami lakukan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita baca bersama satu bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang pertama. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Efesus 1 kita akan baca ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan bacakan untuk kita bagian firman Tuhan ini. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Di bawah judul perikop kekayaan orang-orang yang terpilih. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat
di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan bagi kita dalam ibadah ucapan syukur keluarga besar almarhum Bapak Peter Limbong malam hari ini. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan dalam setiap peristiwa kedukaan ibadah yang dilakukan, firman Tuhan yang disampaikan bagaimana kita memahami kematian dalam cara pandang iman Kristen, tapi seringkali juga kita diingatkan bagaimana bahwa kita yang masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk menikmati segala berkat Tuhan, untuk menikmati dan melakukan segala yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Betul Bapak Ibu ya? Dan saya percaya bahwa setiap kita akan sampai pada ujung akhir hidup ini. Ya, artinya kita pasti akan melalui apa yang juga dilalui oleh opat terlebih dahulu, yaitu kematian. Tapi kalau ditanya siap atau tidak, Bapak Ibu siap? Kayaknya yang teriak lansia. Siap ya? Amin. Kalau siap itu bukan siap maksa ya, benar saya siap karena saya punya pemahaman yang benar tentang apa itu kematian. Nah, kita dikatakan orang yang masih hidup masih diberi kesempatan untuk menikmati segala berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan itu benar Bapak Ibu. Bukankah hari-hari hidup kita itu kita menikmati aja tuh apa yang Tuhan sudah berikan, apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita. Namun bacaan kita hari ini menarik bagi kita karena ternyata dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, Paulus tuliskan begini, Tuhan tidak hanya menyediakan apa yang kita butuhkan di dunia ini Bapak Ibu, tapi Tuhan juga menyediakan berkat rohani bagi kita di sorga. Tadi dalam ayat yang ketiga dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala apa? Berkat rohani di dalam sorga. Kalau ayat ini kita ganti kata kita dengan saya, itu lebih spesial. Karena dibilang begini, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Tuhan saya Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada saya segala berkat rohani di dalam sorga. Saya ulangi, Bapa di surga siapkan bagi Bapak Ibu dan saya, bagi saya pribadi, berkat rohani di sorga. Pertanyaannya, saya yang bagaimana nih? Ya, kalau kita coba renungkan, kita refleksikan kehidupan kita saat ini, saya yang seperti apa ini? Yang sedang menikmati, yang sedang disiapkan berkat rohani yang Tuhan siapkan melalui Yesus di dalam sorga. Emang siapa saya? Bapak Ibu, kalau kita renungkan, kita masih buat dosa? Perbuatan dosa masih dilakukan? Masih. Banyak apa sedikit? Banyak ngaku ya. Masih banyak lakukan dosa. Kita masih dan tidak ada satu orang pun yang tidak melakukan dosa. Itulah saya, itulah kita. Kita masih juga bisa dikatakan tidak setia kepada Tuhan. Kita masih ada dalam kehidupan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk, dosa-dosa favorit kalau saya bisa bilang. Ngaku ulang lagi, kira-kira begitu. Kita masih ada dalam sadar atau tidak melakukan hal-hal yang melukai hati orang lain melalui perkataan kita, tindakan kita, berseteru dengan orang lain. Bahkan yang paling utama, kita juga menyadari bahwa saya ini kurang dalam membangun keintiman dengan Tuhan, baik di dalam doa maupun firman. Itulah saya yang olehnya Tuhan siapkan yang namanya berkat rohani. Apakah saya yang seperti ini yang terima berkat rohani? Jawabannya iya, Bapak Ibu. Karena yang namanya kasih karunia anugerah itu tidak diperuntukkan bagi orang yang tidak berdosa.
Ya, ciptaan Tuhan yang tidak berdosa malaikat ya, kita tahu. Malaikat tidak ditebus Bapak Ibu. Yang ditebus adalah manusia ciptaan Tuhan yang karena keinginan, karena ketidakmampuan mengatasi semua yang menjadi keinginan hati, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup, ia mengambil keputusan untuk jatuh ke dalam dosa. Maka Bapak Ibu Saudara, hal yang paling penting kita alami dalam perjalanan hidup kita adalah kita menyadari siapa kita di hadapan Tuhan. Kalau mau saya bilang itu, sekudus-kudusnya kita gitu ya, tetap masih ada celah bagi kita untuk jatuh ke dalam perbuatan dosa. Ya, termasuk hamba Tuhan ya. Begitu Pak Pendeta ya. Ada 2 pendeta di sini. Ya. Kita masih punya celah untuk melakukan dosa. Dan firman Tuhan katakan, dengan keberdosaan kita Bapak Ibu dan saya tidak mampu untuk mencapai yang namanya berkat rohani itu. Makanya kenapa Paulus ajarkan kepada jemaat Efesus, hanya di dalam Kristus kita terima berkat rohani di dalam sorga yang Bapa sediakan bagi kehidupan kita. Seseorang yang terima berkat rohani ini, kalau saya mau tanya Bapak Ibu, itu berharga enggak? Anugerah itu berharga? Maka saya percaya orang yang terima anugerah, orang yang terima pemberian yang sangat berharga, dia akan jaga pemberian itu dengan baik. Ya, Bapak Ibu kalau dikasih kado oleh seseorang gitu ya, sesuatu yang kita damba-dambakan, yang itu berharga bagi kita, saya percaya itu pasti akan dijaga dengan baik. Kenapa? Kita suka, ya, dan itu berharga di hadapan kita, di pandangan kita. Maka yang Tuhan berikan bagi kita, anugerah, kasih karunia, berkat rohani di dalam sorga, itu sesuatu yang sangat berharga, yang harus kita jaga dengan baik. Apa yang harus kita lakukan supaya sesuatu yang berharga ini tetap terpelihara? Paulus katakan berulang-ulang bagi setiap jemaat yang menjadi alamat suratnya. Dia bilang cuma satu, mengucap syukurlah. Itu dia. Cara kita meresponi berkat Tuhan itu adalah mengucap syukur. Dan ucapan syukur kita itu tidak tergantung pada perasaan kita, tidak tergantung pada keadaan hati kita, tetapi ucapan syukur harus didasarkan pada kebenaran Allah, bahwa Bapak Ibu dan saya menerima anugerah yang luar biasa ini. Sesuatu yang berharga yang tidak bisa kita cari dengan kekuatan kita, tapi hanya bisa diberikan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka mari kita lihat berkat rohani seperti apa yang kita terima. Ayat 4 katakan untuk kita. Sama-sama kita baca ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu Saudara, ini berkat yang Tuhan berikan bagi kita. Bapak Ibu dan saya kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sejak semula Tuhan rancangkan seperti itu. Kita hidup dalam kekudusan dan tidak bercacat. Dan ini yang dituliskan dalam kitab Kejadian, bahwa sejak semula Bapak Ibu dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kita punya karakter ilahi. Bahkan Paulus katakan juga dalam Roma 8 ayat 29, dari semula kita telah ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi sejak awal ini, bahkan sebelum dunia diciptakan, Tuhan sudah punya rancangan yang baik atas kita. Tuhan mau supaya kita hidup kudus, kita hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Pertanyaannya, kenapa sekarang kita masih hidup dalam ketidakkudusan dan cacat hidup kita di hadapan Tuhan? Jawabannya cuma satu, karena ada dosa. Dosa merusak semua yang menjadi ciptaan Tuhan yang begitu mulia dan begitu indah dalam hidup kita. Nah, waktu Tuhan ciptakan kita serupa dan segambar, pasti ada tujuan. Tuhan ciptakan Bapak Ibu dan saya dalam kekudusan dan tidak bercacat, pasti ada tujuan. Tujuannya satu, kalau baca kitab Kejadian, supaya Tuhan nyaman hidup bersama dengan kita. Betul ya? Gak mungkin Tuhan hidup di dalam lumpur dosa, tapi Dia akan hidup di dalam kekudusan dan ketaatan. Dan Dia mau orang-orang yang hidup, yang diciptakan, diberikan anugerah supaya kita hidup dalam kenyamanan. Allah nyaman hidup bersama dengan kita manusia yang berdosa. Untuk itu Dia datang dalam kehidupan kita manusia, dalam diri Yesus Kristus, supaya kita ada dalam satu gaya kehidupan yang Tuhan kehendaki. Supaya kita hidup serupa dengan Kristus,
Dan dalam kehidupan yang seperti ini, Tuhan nyaman ada bersama dengan kita. Saya pakai satu istilah dan ini seringkali saya pakai. Kita ada dalam satu frekuensi dengan Tuhan. Kalau satu frekuensi pasti nyambung ya. Di radio itu ya. Bapak Ibu mau berapa cari frekuensi, salah sedikit aja. Pasti suaranya pasti nggak enak. Artinya kalau satu frekuensi kita akan tahu apa yang harus kita lakukan sebagai ciptaan Tuhan. Dan Tuhan sudah pasti melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saat ini kita bertanya kepada diri kita sendiri sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Tuhan, kira-kira Bapak Ibu bisa jawab gitu ya di hadapan Tuhan, gak usah di sini. Kira-kira saat ini Tuhan nyaman gak hidup dengan Bapak Ibu dan saya? Secara pribadi. Tuhan nyaman gak saat ini hidup dengan saya? Berarti hal itu sangat bergantung pada apa yang sedang kita lakukan dalam hari-hari hidup yang adalah kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah kita sedang terjebak untuk melakukan hal-hal yang jauh dari kekudusan dan ketaatan kepada Tuhan, dan itu membuat Tuhan tidak nyaman ada bersama kita? Ataukah saat ini kita menyadari, oh iya, saya sedang ada dalam sebuah proses hidup yang saya percaya itu karena perbuatan Roh Tuhan untuk ada dalam ketaatan dan kekudusan di dalam Allah. Sehingga saya tahu waktu saya berdoa, doanya nyampe, kira-kira begitu ya, kepada Tuhan. Karena ada juga Bapak Ibu, bukan hanya dosa kedagingan, tapi doa kedagingan. Doa kedagingan itu begini, doa yang tidak didasarkan pada apa yang Tuhan mau, tapi apa yang kita mau. Doa kedagingan itu doa meminta sesuatu yang melanggar atau melawan karakternya Tuhan. Misalnya, Tuhan, dia bikin saya seperti ini. Kalau boleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan, pembalasan adalah hak Tuhan. Balas Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Itu doa kedagingan. Ya. Dan yang kayak begini dikabulkan gak Bapak Ibu? Dikabulkan? Harap gitu ya. Gak bakalan dikabulkan yang model seperti ini. Oleh karena itu, satu hal yang mendorong bahkan meneguhkan kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam ayat yang kelima, dikatakan begini. Dalam kasih-Nya, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya. Jadi bagaimana supaya kita bisa tetap ada dalam satu pemikiran, Tuhan, saya mau, saya tidak mampu. Tapi saya mau, saya hidup dan berjalan bersama dengan Tuhan. Saya mau hidup dalam kekudusan dan ketaatan pada firman Tuhan. Maka mari kita tahu status kita. Karena ayat ini katakan, dari sejak semula Tuhan menentukan kita oleh Yesus Kristus menjadi anak-anak-Nya. Bapak Ibu dan saya adalah anak-anak Allah. Kita tahu apa artinya anak. Kalau kita adalah seorang anak Allah, berarti kita pasti punya hubungan yang spesial dengan Bapa kita. Makanya kenapa di dalam doa kita panggil Tuhan dengan sebutan Bapa yang baik. Dan orang yang punya relasi dengan Bapa yang baik, dia pasti akan peka dengan apa yang Bapa inginkan atau kehendaki. Kalau kita mengatakan bahwa diri kita adalah anak Allah, berarti kita pasti hidup dalam ketaatan kepada Bapa. Kalau kita katakan kita adalah anak, berarti kita punya tanggung jawab yang besar dalam rumah yang Tuhan berikan bagi kita. Apakah itu dalam keluarga ataupun di dalam kehidupan persekutuan kita. Kita tahu tanggung jawab kita apa. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak-Nya. Ya. Saya suka bilang gereja itu keluarga Allah, betul Bapak Ibu ya? Satu sakit semua merasakan kesakitan itu. Maka seharusnya di dalam gereja tidak ada saling menyakiti satu dengan yang lain. Apalagi dalam keluarga. Karena kita adalah anak-anak Allah. Menjadi anak berarti kita mewarisi apa yang Bapa berikan kepada kita. Dan itu Tuhan berikan itu dalam kehidupan kita. Paulus menuliskan hal ini Bapak Ibu Saudara, karena dia terlebih dahulu memahami bagian ini. Kalau kita lihat Paulus adalah contoh pribadi orang yang bagi saya boleh berkata Tuhan nyaman hidup dengan dia. Meskipun dia tidak nyaman ya hidup dengan keadaannya. Beberapa kali dia harus menjalani penjara. Beberapa kali didera, disesah. Tapi dia tetap menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dia mengucap syukur dalam segala hal, tidak pernah bersungut-sungut, tetapi bersyukur atas kasih karunia yang Tuhan berikan baginya. Saudara, itulah mentalitas
anggota kerajaan Allah. Artinya, mentalitas pemenang sekalipun kondisi kita terkekang oleh apapun. Tapi mentalitas pemenang adalah kita selalu mengucap syukur dalam segala hal. Maka Bapak Ibu Saudara, mentalitas inilah yang membuat kita senantiasa hidup dalam apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita, yaitu kita hidup dalam kekudusan sehingga Allah nyaman hidup bersama dengan kita. Hari ini di tengah-tengah peristiwa, saya tahu keluarga menerima semua peristiwa perpisahan dengan orang tua terkasih dengan penuh ucapan syukur. Makanya malam ini kita bersyukur bersama. Tapi hari-hari hidup yang akan dilalui ke depan bukan hal yang mudah, karena akan ada sesuatu yang berubah dari yang biasanya. Kalau biasanya Natal kumpul bersama, begitu ya Pak? Ya. Biasanya ada apa-apa kumpul bersama, ya, dan ada orang tua yang menyertai kita. Tapi hari-hari ke depan semua akan berubah. Tidak ada lagi masa-masa di mana kita ada bersama dengan orang tua terkasih kita, dan itu bukan waktu-waktu yang mudah untuk dilalui. Meskipun siap atau tidak siap, tapi tidak mudah untuk dilalui. Tapi satu hal yang firman Tuhan ingatkan bagi setiap kita, bahkan juga keluarga saat ini, mengucap syukurlah bahwa apa yang Tuhan buat semuanya baik adanya. Opa pergi bukan karena sakit, tapi Opa pergi karena ketetapan Tuhan. Dan kalau itu kita terima dengan penuh ucapan syukur, maka keluarga yang ditinggalkan, anak, cucu, mantu, ya, semua tetap hidup di dalam kasih, saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain dalam menjalani masa-masa yang tidak mudah ini. Karena saya percaya di mana ada kasih, di situ ada berkat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk anugerah kasih karunia, berkat yang Tuhan siapkan bagi kami, baik ketika kami ada dalam dunia ini maupun ketika kami nanti ada bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan atau di dalam kerajaan sorga. Kami bersyukur ya Tuhan, betapa kasih-Mu besar dalam hidup kami. Siapakah kami Tuhan? Kami adalah orang-orang yang masih hidup berdasarkan keinginan kami. Kami masih melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi kasih setia-Mu begitu besar. Kemurahan-Mu kami terima hari demi hari. Bahkan ketika kami ada dalam keberdosaan kami pun, Roh Kudus selalu mengingatkan kami untuk kembali kepada titik yang benar. Karena di saat itulah atau di tempat itulah Tuhan nyaman hidup bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami datang ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kemurahan, keajaiban, kasih karunia Tuhan yang boleh diterima oleh kami pribadi, bahkan juga diterima oleh keluarga besar Limbong, keluarga anak cucu dari almarhum Opa Peter Limbong. Bersyukur karena kami boleh lalui beberapa hari ini Tuhan, dari hari Minggu sampai dengan hari ini kami lalui dengan pertolongan Tuhan. Ketika kami boleh mendengar Tuhan apa dan menerima keputusan Tuhan, ketetapan Tuhan, bahwa orang tua terkasih almarhum Bapak Peter Limbong harus mengakhiri sejarah hidupnya di dunia ini dan kembali ke pangkuan Tuhan. Masa-masa yang dilalui oleh keluarga bukanlah waktu-waktu yang mudah ya Tuhan, karena akan ada hal-hal yang hanya bisa dikenang dan tidak lagi dapat bisa dilakukan bersama dengan almarhum. Tapi satu hal yang kami percaya, ketika kami mengimani bahwa apa yang Tuhan buat semuanya baik adanya, maka kami pun mengimani bahwa keluarga tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan, tetap hidup saling mengasihi, saling menopang satu dengan yang lain. Sehingga kami imani di mana ada kasih, di situ berkat Tuhan tercurah bagi kehidupan persekutuan anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih Tuhan. Malam hari ini dalam ibadah syukur kami Tuhan, kami mau berdoa secara khusus bagi semua anak-anak cucu dari almarhum Bapak Peter Limbong. Kami doakan keluarga Bapak Pendeta Luther Samara, keluarga Bapak Sandi Samara, keluarga Bapak Yonas, keluarga Bapak Christian Samara, keluarga Bapak Jimmy Samara, dan secara khusus bagi 9 cucu yang ditinggalkan oleh almarhum. Ya Tuhan, biarlah keluarga-keluarga yang boleh kami bawa dalam doa, anak-anak, menantu, cucu daripada almarhum, boleh tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Bahkan secara khusus kami berdoa juga ya Tuhan, bagi
mertua dari Bapak Pendeta Luther, Ibu Arisaria, yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit di Bandung karena kelemahan tubuh jasmaninya. Tuhan, kami percaya dari tempat ini kami berdoa, jamahan Tuhan boleh terjadi bagi orang tua terkasih Ibu Arisaria. Bagian tubuhnya yang lemah, kami percaya Engkau yang ciptakan, Engkau yang sanggup untuk pulihkan. Obat penawar makanan minuman hanyalah alat, tapi kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi mertua dari Bapak Jimmy Samara, Ibu Yohana Yuliati, yang saat ini juga Tuhan berada dalam proses pemulihan, kesehatan pasca operasi, dan saat ini sudah berada di rumah. Kami juga percaya Tuhan bahwa kesembuhan itu datang daripada Tuhan. Semua proses pengobatan yang sedang dilakukan di rumah, bahkan juga kontrol dokter yang juga akan dilakukan, semua ada dalam kendali kuasa Tuhan. Dan kami boleh berkata dalam iman, kedua orang tua terkasih kami, baik Ibu Arisaria maupun Ibu Yohana Yuliati, telah sembuh di dalam nama Yesus. Dan semua proses yang mereka lalui, dilalui dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi semua keluarga yang boleh hadir sampai dengan hari ini, baik yang datang jauh dari Tanah Toraja, yang mengasihi keluarga, bahkan juga rekan-rekan, kenalan, jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami percaya ketika pun kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, penyertaan Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga, baik yang jauh, yang dekat. Tuhan menyertai. Dan kami menjalani hari hidup kami dengan sebuah keyakinan sungguh bahwa kasih Tuhan senantiasa menyertai seluruh perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa bagi semua orang yang telah membantu kami, mulai dari ketika Opa berada dalam perawatan di rumah sakit, sampai dengan kepergiannya, bahkan juga sampai dengan hari ini ibadah pelepasan pemakaman jenazah. Semua orang yang telah membantu kami, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah pakai hidup kami terus Tuhan, untuk menjadi saluran berkat. Kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Ini menjadi doa kami malam hari ini. Ampuni kami Tuhan, kami banyak meminta, kami kurang bersyukur. Tuhan ampuni kami masih melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Bapa, hari hidup kami ke depan, kami hidup dalam kekudusan dan ketaatan pada firman Tuhan. Sehingga kami percaya bahwa Tuhan pakai hidup kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Doa ini kami bawa hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sejenak kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga. Dipersilakan. Mari semua. Ya. Ya.
Baik Bapak Ibu, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan membawa persembahan kita kepada Allah. Baiklah kita dengan sukacita memberi bagi Allah sambil mengingat kata Alkitab dalam Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-35 bagian C, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara persembahan diedarkan, kita mengiring dengan Kidung Kesan 378 bait pertama dan kedua. Ingatlah, ingatlah. Olehnya kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Ucaplah syukur pada Tuhanmu. Tuhanmu selalu menyertaimu kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri
beri kepadanya persembahanmu. Kita ulangi bait yang pertama. Ingatlah, ingatlah, ingatlah pengorbanan Tuhanmu. Hidupmu diselamatkan olehnya, kini dan selamanya. Mari bawalah persembahan baginya, ucaplah syukur karena kasih-Nya besar. Oh, beri kepadanya persembahanmu. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa, kami bersuka cita kalau malam hari ini Tuhan beri kesempatan yang indah untuk boleh memberikan persembahan. Biarlah Bapa, apa yang kami beri boleh kami beri dengan hati yang rela dan penuh sukacita. Dan persembahan ini kiranya Tuhan berkenan pakai untuk puji hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan di dalam Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita yang bisa berdiri, mari berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Kita naikkan pujian Kidung Keesan 507 bait 1 dan 2, berkilat halilintar dan guntur. Berkilat halilintar dan guntur menderu. Begitu kuasa dosa mengancam jiwaku, suara juru selamat menopang juangku, dan Dia pun berjanji tak meninggalkanku. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Ya, tidak pernah, ya, tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Dunia menggelora dan
yang tidak pernah, yang tidak pernah, tak akan ku ditinggalkan, begitu janjinya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur untuk persekutuan kasih yang boleh terjadi hari ini di tempat ini. Biarlah ibadah yang kami lakukan secara ritual malam hari ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan sebentar nanti kami akan memasuki ibadah aktual kami, ibadah kehidupan, di mana kami boleh berinteraksi dengan orang lain. Kami boleh melakukan apa yang menjadi ketetapan dan perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Maka biarlah Tuhan dalam kami melakukan ibadah aktual kami, kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam tuntunan Roh Kudus, sehingga hidup kami berguna bagi Tuhan dan sesama. Dan biarlah setiap kami pergi ke tempat di mana Tuhan mengutus kami, untuk kami memberikan berkat Tuhan, setelah sebelumnya kami menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, terimalah berkatnya. Allah sumber kasih karunia dan damai sejahtera, Dialah Allah yang telah memanggil Bapak Ibu Saudara dan saya untuk menjadi umat tebusannya. Dialah yang akan menyertai, memberkati, dan menghibur kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk untuk bersatu sejenak. Saat teduh selesai, Bapak Ibu, ibadah syukur pada malam hari ini telah selesai, namun jangan beranjak dulu. Kita akan dengar beberapa kesan dan pesan dari teman-teman di komisi yang pernah hidup bersama Opa Peter almarhum, dan nanti akan ditutup oleh kesan pesan atau sambutan dari pihak keluarga. Yang pertama mungkin dari komisi lansia. Ada? Monggo Mas Aneta. Salam Bapak Ibu sekalian yang kasih Tuhan Yesus. Salam. Kami ucap syukur dan terima kasih dikasih kesempatan untuk lansia dulu nih. Biasanya lansia penutup, tapi ini malah yang pertama kali. Ya sudah. Terus terang kami lansia kehilangan pasukan satu lagi. Tahun ini sudah 4 ya. Jadi baru bulan 4 lagi. Berarti siap-siap. Tapi saya terkesan dengan Papi, kalau saya panggil kadang Papi, kadang Opa. Selama saya jadi ketua lansia, ya ikut olahraga itu kalau nggak salah 3 kali. Setiap saya ajak olahraga, dia japri ke saya. Saya sih pengen Pak nyoto, cuman kalau habis olahraga suka kepala saya muter-muter. Dia keluarnya di situ aja, muter-muter. Kasihan juga sih. Saya terkesan waktu Pelpri di Sukabumi ya, salah. Karena lansia saya minta kamar itu yang di bawah, jangan sampai di atas. Nah, almarhum dengan Bung Jimmy saya sebelahnya. Jadi ceritanya pagi-pagi Papi itu udah bangun,
mau olahraga, tapi dia nggak tahu bahwa ini ada jonglangan gitu. Kalau bahasa Jawa itu jonglangan apa ya? Lubangan, tangga, ada tangga. Dia main jalan aja, anak orang Jawa bilang untung terus. Ya, ada tembok. Kalau enggak, gedubrak jatuh, nggak tahu. Tapi karena semangatnya itu, aja bahwa luar biasa perjuangan Papi Peter kemarin, anaknya 16 tahun hidup, 17 tahun ya, luar biasa. Jadi sekarang anak-anak, mantu, cucu, tadi Bu Pendeta bilang untuk saling menguatkan, saling menopang. Ya, doa para lansia kan kita selalu kuat di dalam Tuhan. Itu dari saya. Mohon maaf, kami lansia akan memberi tali kasih buat keluarga di sini. Mohon maaf, jangan dilihat nilainya, tapi kebersamaan lansia GKU Depok 1 luar biasa. Apa aja mungkin ya. Terima kasih banyak. Kita memberkati. Baik, terima kasih Mas Sanyoto. Selanjutnya barangkali dari Komisi Pelpri, karena almarhum Bapak Peter Limbong juga anggota Pelpri. Ada? Silakan Pak Sinaga. Shalom. Shalom. Ya, selamat malam. Puji nama Tuhan bahwa acara demi acara dalam pemakaman Om Peter dapat berjalan dengan baik, dan pada malam hari ini kita mengadakan ibadah ucapan syukur. Nah, Om Peter terakhir WA di grup Pelpri itu pas setelah keluar dari rumah sakit Bunda. Dibilang terima kasih atas doa dan apanya semua segala macam. Dan selama ini sih mungkin di keluarga banyak pesan-pesan yang indah dari almarhum, dan terutama juga Pelpri. Almarhum sering membuat di grup itu sesuatu masukan dan kata-kata penghibur. Puji nama Tuhan sih untuk Om Peter. Tentu juga keluarga punya kenang-kenangan yang manis bersama almarhum. Nah, almarhum juga pernah cerita bahwa almarhum bangun rumah di Toraja. Ya, betul. Kebetulan istri saya orang Toraja, orang Makale. Dan Om bilang kebetulan omnya istri saya itu bertetangga dengan Om Peter di Awak. Jadi mereka sering-sering kenal. Dan juga dengan ibu almarhum juga sering ini juga ya, ngobrol, kadang-kadang kalau ketemu suka pakai bahasa Toraja. Dia bilang iya, puji Tuhan lah. Jadi saya atas nama Komisi PRP juga akan memberikan tali kasih untuk keluarga. Mohon diterima dengan sukacita. Terima kasih. Selanjutnya ada dari Komisi PW. Silakan wakilnya. Shalom, selamat malam. Shalom. Bapak Ibu semuanya. Kami datangnya berduaan, ini kurang pede sebenarnya. Kami berdua mewakili Persekutuan Wanita GKU Depok 1. Ini kebetulan pengurus inti berhalangan hadir, jadi kami yang diminta untuk mewakili. Kalau secara pribadi sebenarnya saya karena masih baru di GKO, ya paling mengenal Opa hanya bersalaman, senyum, hanya gitu aja sih. Jadi kurang terlalu mengenal, cuman dari cerita
Pak Luther kemarin ya waktu ibadah penghiburan ya mendapat kesan bahwa memang teladan iman Bapak juga pasti pendidikan itu sangat mendalam ya Pak ya buat keluarga semua, dan memang Bapak sudah mengakhiri pertandingannya dengan baik. Jadi kita bukan lagi meratapi, tetapi sekarang kita memang mengucap syukur karena Bapak sudah ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus di surga. Kami dari Komisi PW mungkin mau memberikan sedikit, ya bukan sedikit sih tapi ya tali kasih dari kami, mohon diterima. Apa Karut atau Bapak saja? Oh Pak Luther saja. Oh ya, mohon diterima ya Pak ya, walaupun tidak seberapa jumlahnya. Ada lagi komisi berikut? Masih ada? Nggak ada? Kalau tidak ada lagi, ada Bapak Ibu dari Majelis Perwakilan. Nggak ada ternyata. Yang tante, Ibu Penatua Yuni Sudibyo yang boleh mewakili majelis. Terima kasih keluarga besar Limo dan Bapak Ibu saudara sekalian jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Shalom. Kami di sini mewakili dari majelis sudah tidak menyampaikan rasa duka lagi ya, Kak Ute. Saya panggil Pendeta Luther ini biasa Kak Ute. Jadi kata Kak Uta kan selamat berbahagia. Kita berbahagia karena Opa sudah bersama-sama dengan Tuhannya, itu yang ini. Mungkin Kak Uta belum tahu juga ya, kan ada tarlim di depannya ya. Di tengah. Di tengah itu, oh ya, di tengah itu ada nama tarlimnya. Mungkin Kak Uta belum tahu kali ya. Karena almarhumah Ibu Peter itu pernah cerita saya. Tarlim itu adalah singkatan dari Taruh Limbong. Iya, betul. Iya, jadi tunasnya Limbong. Iya, Ya, betul. Betul. kemarin nggak disebutin ya, Kak ya? Iya. Iya. Jadi itu Tarlim itu Taruh Limbong. Jadi tunas-tunas dari Limbong. Iya. Itu. Ada satu cerita lucu buat saya, Opa ini cerita kan pernah membangun rumah seperti tadi katakan Pak Sinaga lama di Toraja. Kemudian waktu pulang Pak Yohanes Sardi itu ngeledek gitu loh, Pak kok lama sekali sih di kampung, kirain udah pulang belum bapak nyonya baru gitu kan. Terus Pak Sardi bilang begini, Pak nggak usah jauh-jauh, di sini banyak Dorcas gitu kan. Dorcas itu kan persekutuan janda-janda ya. Tapi Pak Peter jawabannya apa coba? Nggak enak banget gitu buat Dorcas. Dorcas di sini semua udah expired katanya gitu. Nah, tapi saya balik, saya nggak mau kalah dong ya sama Pak Peter. Emang Pak Peter juga nggak expired, bilang gitu kan. Saya bilang, oh iya ya kita sama-sama expired ya Bu Dibio, katanya begitu ya. Itu cerita lucu dari Pak Peter ini ya. Pak Peter kan nggak banyak ngomong sebetulnya ya. Biar saya tetangga dekat, jarang saya ngobrol dengan Pak Peter. Makanya kemarin satu waktu bersama-sama dengan ibu-ibu RT ada komunikasi, jarang komunikasi, biasanya komunikasi di WA grup ya, grup WA RT kita baru bisa ngobrol gitu. Nah, apa tuh namanya? Satu lagi mungkin sekarang saya temennya cuma Yuan ya, Yuan, mana Yuan? Juan. Yuan. Iya, nanti paling saya temennya sama Juan aja ya, karena di sini biasanya Juan sama Opa ya, sama Dion sekali-kali sama Dion. Nah, jadi mungkin sekarang saya nggak dengar lagi ada suara Opa. Biasanya Isra sama Cherry kalau datang udah di jalan sana sudah parkir mobil bapak ibunya di sana, dia udah langsung teriak Opa. Saya dengar oh nih Cherry sama si Isra datang. Sekarang mungkin nggak akan dengar lagi gitu. Ini yang mungkin saya bikin kangen ya. Kangen suara Cherry sama Isra manggil
opa-opa begitu. Baik, itu aja yang perlu saya sampaikan, khusus untuk Kak Ute, Ya. untuk Kak Sandi, Mbak Eri, kemudian Kak Tian dan Mimi ya. Saya panggil Kak Jimmy itu Mimi ya, panggilan kecil kami. Tetap rukun-rukun saja. Ya. Dan jangan lupa sering datang-datang ke sini ya. Ya. Tengok Oma juga sebelah ya. 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 Oma. Ya, baik. Ya. Itu saja, dan satu penghiburan buat kita dan umatan kita. Kita tidak bersusah hati lagi karena kita sudah tahu pasti kemana perginya Opa. Ya. Itu satu penguatan buat kita. Terima kasih. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita Terima semua. kasih. Terima kasih Tante Dek. Yang terakhir ditutup oleh sambutan dari pihak keluarga sekaligus doa penutup mungkin ya. Silakan. Ya. Shalom. Mudah-mudahan tidak bosan melihat wajah saya berdiri di sini ya. Ya, sukacita besar sekali lagi kami nyatakan ke hadapan Bapak dan Ibu yang berkenan di tengah kesibukan, aktivitas kerja, aktivitas lainnya, Bapak Ibu berkenan hadir. Sungguh luar biasa, sungguh luar biasa. Dan kami terima kasih untuk nasihat firman Tuhan dari Ibu Pendeta Iren Tetelepta. Terima kasih banyak, karena memang itulah dasar kehidupan kita semua dari firman Tuhan. Terima kasih tanda-tanda kasih yang disampaikan kepada kami. Kami tentu belum tentu dapat membalas kasih sayang, perhatian saudara-saudara kepada kami. Ya, ada hal yang mungkin terlewatkan yang kami teladani dari Papa yang terkasih adalah bagaimana Papa dalam perjuangannya di tengah lautan. Ya, jadi Papa ini sejak masuk STM di Makassar sudah ikatan dinas dengan Angkatan Laut. Ya, jadi sejak STM sudah ikatan dinas, dibiayai sepenuhnya sekolahnya, dan kalau nggak salah juga kos, karena Papa kan dari Toraja, dari Makale, dari Awak. Makanya begitu lulus langsung pangkat sersan. Ya, langsung pangkat sersan. Banyak temannya yang juga masuk ke angkatan yang lain, tetapi Papa entah mengapa memilih Angkatan Laut. Papa kan kelahiran tahun 44. Jadi kemungkinan lulus STM itu di usia 20 atau 21. Sudah langsung dinas. Dan banyak sekali foto-foto Papa, foto hitam putih, dan foto hitam putih itu awet ya, menunjukkan bagaimana Papa itu ditugaskan di Papua. Waktu itu masih Irian Barat. Ya. Dan mungkin Papa ikut juga berjuang dalam menjadikan wilayah, kemungkinan besar ya begitu ya. Ya. Menjadikan wilayah Papua itu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan banyak sekali tugas-tugas dari Papa itu memang di laut. Jadi kalau menghadapi gelombang, badai kehidupan itu bagi pelaut, khususnya Angkatan Laut, itu sudah makanan sehari-hari. Ya. Dan
Mama juga beberapa kali pernah ikut. Itu setelah Papa minta pensiun dini dari Angkatan Laut karena mohon maaf, mengandalkan gaji sebagai Peltu, pangkat Pelda, pangkat Peltu di Angkatan Laut, untuk membiayai 5 anak ini pastilah tidak mencukupi. Jadi Papa punya ijazah Akademi Ilmu Pelayaran selama menjalani dinas di Angkatan Laut. Papa kuliah di AIP. Jadi dari ijazah itulah Papa kemudian minta pensiun dini dan berlayar di perusahaan pelayaran swasta. Dan itu sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa Papa itu sudah berpikir panjang bagaimana dapat menghidupi keluarga. Ya, Papa bisa membeli rumah ini dan membangunnya karena kerja di perusahaan pelayaran. Jadi waktu itu gajinya dalam rupiah, diam-diam Papa membeli dolar. Dan tahun 98 ketika kerusuhan, ya, kita tahu dolar itu wow, naik 5-6 kali lipat. Itu berkat terselubung. Jadi Papa dan Mama segera menukarnya dan dapat membangun rumah ini. Ya. Itu teladan dalam hal perjuangan, teladan dalam hal bagaimana membuat keluarga itu bisa menikmati hari-hari depan yang indah, terutama pendidikan. Jadi kami dididik supaya semuanya harus pendidikan sarjana. Dan itu ya yang Papa lakukan. Nah, terima kasih banyak atas cerita-cerita dari komisi, dari Pelpri ya, semuanya. Terima kasih. Dan walaupun Papa telah meninggalkan kami, jangan segan untuk memberi nasihat kepada kami. Jangan segan untuk menyapa kami. Mohon maaf kalau ketemu di jalan, kalau khususnya saya tidak menyapa, mohon maaf. Jangan dipandang kami sombong. Wah, sombong banget nih. Saya padahal datang waktu itu ke rumahnya. Mohon maaf ya. Tegurlah kami supaya persaudaraan dalam iman boleh terus terjalin dan kita bertumbuh bersama dalam iman kepada Kristus. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak, terima kasih. Doa. Baik, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan kepada kami, untuk berbagai suka dan duka, untuk berbagai kegembiraan dan juga rasa sedih karena kehilangan. Namun di balik itu semua ada pelangi yang indah yang Tuhan hendak nyatakan kepada kami, yaitu bahwa dalam segala keadaan Tuhan selalu berjalan di depan kami, memberikan kami kelegaan, berjalan di belakang kami, mendukung kami, berjalan di kiri dan kanan kami, memegang kedua tangan kami, agar kami tetap tegar, sampai kami nanti juga mengakhiri hidup ini sebagai pemenang dalam perlombaan iman. Terima kasih untuk berbagai rangkaian ibadah
baik yang dilaksanakan oleh Majelis Jemaat Gereja Kristen Oikumene Depok maupun juga GKI Depok, dan kehadiran seluruh jemaat dari berbagai denominasi gereja. Dan Bapak, terima kasih juga makanan telah tersedia di hadapan kami. Berkatilah ya Bapak, agar melalui makanan ini kami semakin sehat, semakin bersyukur, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, dan apabila nanti kami akan pulang, besertalah dengan kami supaya kami tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat, dan kami hidup selalu bersyukur kepadamu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Kak Luther. Baik Bapak Ibu, selesai sudah segala sesuatunya, dan biarlah kita pulang boleh membawa berkat sukacita dari Tuhan. Tuhan berkati kita semua. Selamat malam.